Baik. Nah, setelah kita membuat latar belakang penelitian, kita akan membuat rumusan masalah ya di bagian C ini ya. Tahu rumusan masalah? Apa rumusan masalah? Masalah yang yang kita teliti. Ya, pokok permasalahan dari sebuah penelitian. Itulah rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini ya Allah, kayak gempa bumi bukan ya. Baik, rumusan masalah ini adalah sebuah kalimat yang dirumuskan untuk dijawab dalam penelitian ya. Jadi seorang peneliti itu harus merumuskan dulu apa yang ingin ia jawab dalam penelitiannya ya. Dia juga yang nanya, dia juga yang jawab ya. Karena memang harus dirumuskan. Kalau tidak dirumuskan, maka penelitian kita akan tidak terarah, ataupun arah dari penelitian kita tidak terlalu yang fokus saya gara-gara suara itu ya. Tidak terfokus pada tema tertentu ya. Jadi kita harus membuatkan rumusan masalah. Apa pentingnya rumusan masalah ini? Dan rumusan masalah ini nanti kita akan buatkan pembahasannya sesuai dengan rumusan masalahnya gitu. Misalnya rumusan masalahnya ada 4, berarti pembahasannya juga ada 4. Kalau rumusan masalahnya ada 1, berarti pembahasannya pada bab 4 itu juga ada 1 saja gitu. Ya tidak banyak-banyak ya. Nah itu. Jadi rumusan masalah ini penting agar kita tidak keluar dari juknis yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, rumusan masalah ini memiliki karakteristik ya. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam rumusan masalah ini berupa kata tanya ya. Kata tanya. Apa saja itu kata tanya? Ya. Bagaimana, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, apa dan lain sebagainya itu ya. Namun yang lebih lengkapnya sebenarnya rumusan masalah ini menggunakan kata tanya bagaimana ya. Bagaimana ya. Kata tanya ini ya. Saya tulis dulu ya. Bagaimana? Rumusan masalah dalam ini kan dalam penelitian ini adalah bagaimana atau bagaimanakah boleh juga bagaimana persepsi. Berarti kita ambil saja judul penelitian kita, copy saja bagaimana persepsi terhadap Turnitin dalam penulisan teks akademik bebas plagiarisme pada mahasiswa S1 semester pertama. Ini ya. Ini adalah masalah penelitiannya ya, masalah penelitiannya. Silakan saja ditambah kata bagaimana pada judul penelitiannya dan diberi tanda tanya. Karena ini tanda pertanyaan, maka kita harus membuatkan tanda tanya di bagian akhirnya. Boleh pakai tes ini tanda tanya ya. Boleh, tidak masalah. Nah, biasanya dalam latar belakang penelitian itu ataupun deskripsi khususnya, rumusan masalah itu tidak terdiri atas satu masalah saja ya. Jadi pasti ada 2 atau 3, paling tidak 2 lah ya, untuk rumusan masalah skripsi itu ya. Tapi itu kan disusun berdasarkan teorinya. Jadi kalau kalian nanti udah banyak belajar teori, maka akan tahu ya bagaimana bentuk-bentuk rumusan masalah itu. Dan apa saja pecahan sub masalahnya gitu. Jadi tidak hanya satu. Dan biasanya dosen pembimbing juga akan menambahkan ya rumusan masalahnya agar kita pecahkan dalam penelitian kita ya. Jadi rumusan masalah ini adalah petunjuk untuk kita apa yang akan kita lakukan ya, gitu ya. Yang kita lakukan adalah untuk menjawab bagaimana persepsi terhadap ini ya, terhadap Turnitin ini. Nah, ini saja. Untuk mencukupi mata kuliah ini silakan tulis saja seperti ini, sesuaikan dengan judul penelitian yang telah ditentukan pada minggu sebelumnya. Udah itu ya, Pak? Udah. Maunya gimana? Langsung dijawab. Enggak lah. Langsung dijawab selesai penelitian gitu, Pak. Ya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian. Pelan nih. Saya sengaja memelankan ini agar kalian bisa ikut. Baik, setelah kita membuat rumusan masalah, maka kita akan merumuskan tujuannya. Ya. Nah, tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Apabila rumusan masalahnya seperti ini, maka tujuannya juga harus seperti ini ya.
tidak boleh beda dari Luar. rumusan masalahnya. Ya. Kalau rumusan masalahnya ada 4, maka tujuannya juga harus ada 4. Nah, ibaratnya kita bertanya rumusan masalahnya bagaimanakah cara Budi makan, misalkan ya. Maka tujuannya untuk mengetahui cara Budi makan. Ya. Berarti ini kita buat di sini tujuan dalam penelitian ini. Ya. Nah, ada kata yang agak sedikit berbeda ya. Ada yang menggunakan kata mendeskripsikan, ada yang menggunakan kata menganalisis, ada yang menggunakan kata membangun dan lain sebagainya ya. Tergantung dengan jenis penelitiannya. Karena penelitian kita ini penelitian kualitatif deskriptif ya, maka kita akan menggunakan kata deskriptif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ya. Untuk mendeskripsikan persepsi terhadap turnitin ya. Nah, seperti ini. Nah, mendeskripsikan. Nah, harus sesuai. Yang ditulis di sini harus sesuai dengan ini. Tujuan dan masalah ini harus berhubungan. Jadi tidak boleh ada yang keluar dari rumusan masalah. Baik, selanjutnya adalah bagian E ya, bagian E. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Nah, setelah kita membuat tujuan penelitian, maka kita menempatkan manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian itu adalah apa implikasi penelitian kita terhadap orang lain. Apa implikasinya? Apa yang bisa digunakan orang lain ya terhadap penelitian kita? Misalnya ya, saya lakukan penelitian tentang kesehatan misalnya, maka penelitian saya ini harus berguna terhadap praktisi kesehatan maupun akademisi di bidang kesehatan. Ya. Nah, woi. Kenapa? Oh, foto. Kira foto orang. Pak, ini kan segini ya, Pak? Ya, memang segini ya. Nanti kalian kan udah ada kemarin lihat ya. Tapi kemarin kan ada sub-subnya ya, ya. Segini juga, tapi karena memang kalau deskripsi dia hanya dia terbagi atas beberapa sub bagian. Ya. Silakan. Ya, ini sub bagian pertama misalnya kan, sub bagian pertama ya, misalnya bagaimanakah misalnya. Tapi kan kita nak buat sub ya, karena memang masalah kita hanya satu, ya. Masalah penelitiannya hanya satu. Nah, bedanya nanti deskripsi hanya ada sub-subnya ya, maka dia agak lebih panjang. Sub itu pertanyaannya. Ya, subnya ada pecahan masalah. Kalau kita tidak buat pecahan masalah, ini masalah ya. Satu ya. Hanya satu saja ya. Nah, begitu. Ya, manfaat penelitian. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terbagi atas dua bagian, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebuah penelitian harus berimplikasi ya, terus ada implikasinya terhadap orang lain ataupun terhadap bidang kajian lainnya ya. Berarti penelitian itu harus bermanfaat. Nah, kita harus menekankan manfaat itu melalui bagian ini. Kita harus berikan apa sih manfaat penelitian kita ini? Apa tujuannya agar penelitian kita diterima ataupun dipertimbangkan ya untuk diterima. Makanya proposal itu kalau manfaatnya bagus misalnya, maka akan dipakai ataupun disetujui oleh pembimbing. Nah, apa manfaat secara teoritis ya? Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis, yakni bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kan teoritis itu maksudnya teori ya, perkembangan teori. Jadi penelitian kita bermanfaat bagi perkembangan teori tertentu. Teori apa gitu ya? Sesuai dengan judulnya tentunya ya. Ini bagi perkembangan teori pendidikan. Ya?
Ekonomi. Teorinya berarti teori ekonomi ya, teori ekonomi ya. Khususnya kalau yang punya suci berarti CSR gitu ya. Ya, tentang kewajiban perusahaan dalam mewujudkan CSR-nya gitu ya. Dalam CSR-nya ya. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis, yakni bagi perkembangan teori pendidikan, ya, terutama di bidang kepenulisan teks akademik menggunakan aplikasi Turnitin untuk menghindari plagiarisme. Ya. Oke, ini teori-teori tentang pembelajaran, terutama pembelajaran menulis. Kalau kalian kan misalnya ada yang tentang etika ya, misalnya ya, tentang etika misalnya, penelitian ini bermanfaat secara teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya di bidang etika bisnis misalnya. Oh. Ya. Khususnya Gitu ya. Minat berarti tentang ilmu ekonomi juga, terutama di bidang kewirausahaan ya. Dan minat pemuda dalam berwirausaha. Ada teori-teorinya tuh ya. Nah, begitu. Jadi harus dicari ya, harus pandai cocok logi juga sebenarnya di bidang ya, di bagian ini ya. Kalau kita tidak pandai, kita cocok logi saja ya. Seperti itu ya. Tidak banyak ya. Seperti ini. Kalau kalian menemukan lebih banyak lagi tentang apa kaitannya dengan teori, silakan ditambah. Saya nambah lah misalnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan teori anti plagiarisme di lingkungan universitas. Nah, ya. Setelah kita memasukkan manfaat secara teoritis, maka kita akan mencantumkan juga manfaat secara praktis. Secara teori berarti dia harus bermanfaat secara teoritis ya. Secara praktis berarti penelitian kita harus bermanfaat bagi praktisi-praktisi yang kita maksud dalam penelitian ini ya. Kalau judul saya berarti praktisinya adalah apa saja? Kalau judul saya nih. Mahasiswa. Praktisi. Praktisi itu apa? Orang yang memanfaatkan. Mahasiswa bisa jadi mahasiswa, lalu apa lagi? Dosen, apa lagi? Itu Pak Universitas, pengelola pendidikan ya. Pengelola universitas. Ada 3 ya berarti ya. Nah, itu manfaat secara praktisnya. Kita tulis ya di sini ya. Untuk yang di perusahaan lah. Ya, perusahaan dan perusahaan penggiat apa? Penggiat ekonomi gitu ya. Tentang etika berbisnis gitu ya. Atau pebisnis gitu ya. Penelitian ini bermanfaat secara praktis. Ya. Apa? Ini. Belum. Ya. Dan penelitian ini bermanfaat secara praktis. Yakni ini dapat bermanfaat secara praktis, bermanfaat bagi beberapa praktisi seperti akademisi ya, peneliti, akademisi ya, peneliti, dosen atau guru ya, akademisi ya. Beda ya Suci konteksnya dengan penelitian kita. Jangan disama-samakan ya. jangan diketik ya. Beda. CSR akademisi ya. Iya. Dosen, guru dan mahasiswa. Bagi akademisi, bagi peneliti sih harusnya nih ya.
akademisi tidak masuk lah ya. Seperti peneliti, bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian literatur penelitian terdahulu ya, mengenai penerapan Turnitin di kalangan mahasiswa. Bagi guru dan dosen, bagi guru atau dosen, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam usaha menerapkan aplikasi Turnitin untuk mencegah tindakan plagiarisme. Bagi pengelola pendidikan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi penerapan aplikasi anti plagiarisme. Iya. Di lingkungan universitas. Ya. Ya. UTS saya mudah kok. Tidak sesusah yang lain. Ya, manfaat teoritis pokoknya yang teori-teori yang berkenaan dengan apa yang Anda sedang kerjakan. Kalau teori bank berarti teori bank, teori tentang penerapan transaksi e-banking gitu ya. Ya. Itu ya. Ada enggak teorinya? Yang belajar pertama-tama itu, Pak. Ya. Ikut orang dulu ini lah dia. Ya itu ini. Oh, Ya. itu apa ya, Pak? Ya. Carinya di situ, banyak manfaat-manfaat di situ ya. Ya. Untuk apa lah Pak Mariadi ini ya gitu ya. Ada ya ini kan. F ya. Bagian F. Selanjutnya setelah kita menjelaskan apa manfaatnya ataupun apa implikasi penelitian kita jelaskan ya. Jelaskan ruang lingkup penelitian, ruang lingkup penelitian. Oke. Apa itu ruang lingkup penelitian? Ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup penelitian ini kita gunakan untuk membatasi penelitian kita ya. Jadi kalau judulnya ini. Nah, judulnya ini kan. Berarti ini kita akan meneliti mahasiswa sedunia nih ya. Sedunia, malah satu tata surya. Ya. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian itu adalah memberi bagian untuk kita membatasi penelitian yang akan kita lakukan. Biar tidak terlalu luas. Nah, kalau kita ini ya, ini kita akan meneliti seluruh mahasiswa ya. Jadi kita harus batasi sampai mana penelitian kita ya. Dengan cara meletakkannya di bagian ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini berisi beberapa batasan. Yang pertama kita batasi tentang Turnitin dulu lah ya, tentang aplikasi. Fokus pengungkapan terhadap persepsi mahasiswa dikhususkan pada pemanfaatan Turnitin ya. Ini sebagai alat pendeteksi plagiarisme. Jadi nanti fokusnya kalian tuh misalnya di etika misalnya ya, atau di motivasi ya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap persepsi mengenai motivasi mahasiswa dalam berwirausaha. Kita bilang seperti itu ya. Jadi tidak nyampur-nyampur kemana, bukan motivasi apa gitu ya, motivasi hidup tidak ya, motivasi dalam berwirausaha. Tidak motivasi berbisnis seperti ya. Wirausaha dengan bisnis beda ya.
Beda ya? Beda ya, beda sedikit ya. Bisnis besar. Bisnis lebih besar yang kawan ya kan. Wirausaha itu agak lebih kecil. Dari bentuk UMKM Tadi misalnya. saya bisnis. Bisnis, etika bisnis ya. Tuh. Fokus pengungkapan persepsi dikhususkan pada subjek penelitian, yakni mahasiswa. Mahasiswa apa? Mahasiswa program studi ekonomi pembangunan ya. Pembuangan. Pembuangan alam ya. Pembuangan alam. Maaf ya. Ekonomi pembangunan fakultas ada jurusannya enggak? Jurusan? Ada jurusan enggak kalian? Ada ya? Masuk fakultas ya? Fakultas ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Semester pertama, berarti ini mahasiswa ya. Mana mahasiswa S1 di sini ya. Mahasiswa S1. Semester pertama. Karang-karang, betul. Tahun, yang penting karangannya betul ya. Sesuai dengan konteksnya ya. Tahun ajaran 2023 sampai 2020 ya. 2024 ya. Ya. Ya ini kan sampai berarti ya. Sampai. Ya. Oke lah, pendek-pendek saja lah ya. Nah ini tanda ini untuk kata berulang ya. Oh, biar dia panjang. oh iya. Ya. Tahun kalau sampai panjang Pak ya. Ya. Oh gitu. Oh, tapi saya tidak pernah Pak. Pernah ya? Tidak pernah ya. Kayak inilah yang lazimnya seperti ini ya. 2003 2000. Tidak boleh. Memang seperti itu ya. Tidak boleh Pak. Apanya? Kalau kayak ini kasus ini kalau misalnya Sebenarnya enggak boleh ya. proposal Iya. proposal kan? Sebetulnya harus segini ya. Nah. Ya. Oh, tidak lah. Kan sampai ya. Kalau pulang tuh baru tadi ya. Tapi kebanyakan kan orang menggunakannya pakai ini ya. Apa ini? Ya, sampai dengan 2024. Ya. 10 tahun ya. Mau buah nih 2 tahun nih. Ya. Oke lah, kita pakai yang biasa saja lah ya, enggak apa-apa ya. Enggak buah. Sudah. Semester pertama tahun ajaran 2023 2024. Kayak selesai ada semester ya cepatnya. Oke, ini saja ya, ini saja fokus ruang lingkup penelitiannya ya. Ruang lingkup penelitiannya kalau kita ada menyebutkan tempat misalnya penelitian-penelitian di kalian misalnya mau di desa tertentu, maka kita harus batasi desanya juga ya. Sebutkan desanya. Nah, desa apa kan? Kita misalnya penelitiannya di kecamatan apa, maka fokus kita di desa apa. Sebutkan di sini. Ruang lingkup ini agar kita tidak terpecah fokus ya penelitiannya gitu ya. Fokus kita mahasiswa, yang kita tanya itu persepsi ya. Persepsi tentang apa? Tentang turnitin ya. Pada mana? Pada Fakultas Ekonomi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi semester berapa ya? Oke. Selanjutnya, setelah membuat ruang lingkup penelitian, kita buat definisi operasional, operasional atau penjelasan istilah ya. Kita pakai definisi operasional saja Maksudnya duit Pak? ya. Operasional. Enggak, teknis maksudnya, definisi teknis maksudnya ini ya, operasional ya, bukan duit weh. Setelah duitnya belum kita bahas di sini ya. Baik, definisi operasional ini adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman ya terhadap pembaca dan penulis ya. Nah, dengan itu apapun yang kita sebutkan di sini harus kita jelaskan supaya orang tidak
mengawang-awang apa sih yang dimaksud ini gitu ya. Apa sih yang dimaksudkan oleh peneliti tentang persepsi gitu ya. Apa sih yang dimaksudkan oleh peneliti tentang Turnitin itu gitu ya. Karena persepsi ini kalau kita di tempat-tempat yang berbeda, misalnya di kajian-kajian sosial dan lain sebagainya, ini bisa jadi berbeda pengertiannya ya, luas pengertian. Maka kita harus memberikan batasan ataupun mendefinisikan istilah-istilah yang kita gunakan. Apalagi di bidang ekonomi misalnya ya, di etika seperti apa yang dimaksudnya? Itu ya. Etika ini banyak ya, etika rumah tangga ya, nah gitu ya, etika dosen, etika mahasiswa ya. Tapi etika seperti apa yang kita maksud ya? Nah dari judul ini apa saja yang bisa kita jelaskan? Coba Nomi, apa saja yang bisa kita jelaskan pada judul ini? Apa? Turnitin ya, turnitin. Ya. Apa lagi? Oh iya, nah. Ini hanya definisi personalnya ya, sayangku. Ya. Oke ya, plagiarisme ya, teks akademik. Jadi istilah-istilah yang kita gunakan dari judul ini harus kita jelaskan pada definisi operasional ya. Ya, kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Apanya, Pus? Ya, kayak kajian teori memang ya, kayak kajian teori ya. Harus dapat uang lain enggak, Pak? Ya. Pendapat orang lain enggak? Ya, harus pendapat orang lain juga ya. Allah Akbar. Kalian di Google Scholar, Pak. Ya. Ya. Oke, bagian definisi personal ini lain fungsinya dengan kajian teori. Definisi personal memang menjelaskan juga sama seperti kajian teori, tapi definisi personal ini hanya menjelaskan istilah yang kita gunakan ya. Agar pembaca itu langsung tahu apa yang kita maksud dengan persepsi gitu ya. Apa sih maksudnya persepsi ini? Dia tidak lagi melihat kajian teorinya. Nanti saya akan jelaskan kajian teori ya. Lebih lengkapnya apa sih isi dari kajian teori itu ya. Nah, saya akan buatkan kalimat di sini untuk menghindari ketidaksamaan. Oke. Agar terjadi kesamaan persepsi, kesamaan kesamapahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Dibuatlah sebuah penjelasan istilah sebagai berikut, agar orang itu tahu bahwa kita gunakan persepsi ini, apa persepsinya, merujuk kemana persepsinya gitu ya. Karena kalau orang baca kajian teori nanti orang bingung ya, karena kajian teori nanti saya jelaskan, kajian teori itu panjang sebenarnya, bukan pendek yang seperti kita buat ya. Dia bisa beratus-ratus halaman ya untuk kajian teori itu ya. Maka kekayaan yang paling kaya itu ya adalah kajian teori ya, di bagian proposal itu. Kekayaannya proposal itu adalah kajian teori. Nah, kesamapahaman ya. Aneh ya bahasanya ya. Tidak pernah didengar. Nah, di sini dijelaskan saja pengertian persepsi. Ambil saja dari teori kemarin ya, pengertian persepsi. Persepsi adalah ya, ambil saja di kajian teori yang kemarin ya. Tidak apa-apa sama dengan kajian teori, tidak masalah ya. Kita hanya ingin melengkapi saja struktur-struktur yang perlu kita lengkapi. Ya, variabel penelitiannya, Boy. Apa? Masih ingat variabelnya? Variabelnya. Nah, Oh. kan ada variabel PI, variabel sampel, apa lagi? Berarti dapat dari variabel. Ya. Ya. Ini teks akademik ya. Lalu plagiarisme ya.
Nah, saya tidak punya database pengertian ini. Nanti kalian sesuaikan saja lah ya. Saya tandai dengan warna merah karena ini belum selesai, oke? Ya. Bisa ya? Bisa. Oke, saya merahkan ya. Selanjutnya bagian kajian teori. Kajian teori. Ya. Kajian teori ini memuat penjelasan konseptual mengenai teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian kita ya. Jadi ya, kajian teori itu memuat pengertian ataupun penjelasan mengenai kerangka-kerangka konseptual dalam penelitian kita ya. Atau berisi tentang teori-teori ya, yang berkenaan dengan penelitian kita. Ya, itu. Ini kan? Ini. Nah, sampel PI, ya, evaluasi. Jadi dapat di sini ya. Ya. Baik, kajian teori ini sebenarnya dibuat dengan skema piramida terbalik. Jadi dia ada istilah hierarki ya, tahu kan hierarki. Jadi dia tuh kayak ada bentuk satu teori umum lalu mecah gitu, ya. Misalnya kalau kita ingin bahas tentang CSR, berarti kita harus bahas dulu tentang perusahaan. Ya. Lalu kedua kewajiban perusahaan. Ketiga harus kita bahas tentang CSR di bawahnya itu. Seharusnya seperti itu. Tapi saya tidak minta seperti itu. Ya. Nanti dibuat kalau ingin buat skripsi, maka ambil dulu teori tertingginya ya. Teori tertingginya. Kalau saya bahas tentang pembelajaran menulis ini, berarti saya harus bahas tentang ilmu pembelajaran bahasa satu. Yang kedua, keterampilan berbahasa, ada menulis, membaca, mendengar, menyimak ya, dan seterusnya. Lalu di bawahnya harus menulis. Lalu menulis di bawahnya lagi, menulis dengan bantuan aplikasi. Jadi semuanya teori itu terangkum dalam satu kajian teori itu. Makanya kajian teori itu panjang. Ya, kalau etika berarti dia adalah bahas dulu tentang bisnis. Jenis-jenis bisnis. Pemecahannya baru. Gitu. Etika bisnis gitu, ya. CSR misalnya tentang perusahaan dulu ya, kewajiban perusahaan, apalagi jenis-jenis perusahaan ya, masuk ke dalam teori itu ya. Lalu masuk baru ada kewajiban perusahaan, di bawahnya baru CSR. Apalagi kewajiban perusahaan selain itu, pajak, apalagi kewajibannya ya, SOP dan lain sebagainya ya, SOP pula ya. Saya ingat mata kuliah tertentu tuh ya, SOP ya. Nah itu. Yang lainnya juga seperti itu ya, bahwa teori ini tidak berdiri sendiri, pasti ada teori yang lebih tinggi dari itu. Nah maka yang lebih tinggi itu yang kita bahas dulu ya. Nah makanya nanti kalian kuliah itu dari semester 1 sampai semester 5 itu mempelajari itu semua sebenarnya. Jadi kalau saya berikan sekarang ini mungkin agak sedikit bingung lah mencari tahunya. Makanya jangan terlalu banyak seperti itu. Ikuti saja seperti yang dibuat tadi definisi personal itu. Kalau lebih alhamdulillah ya. Kalau kalian ingin mencari lagi yang pengertian lainnya, misalnya, saya persilahkan ya. Ya. Boleh sama. Kalau mau ditambah silakan ya. Pasti ada kebaikan untuk Anda jika Anda tambah ya. Iya. Ada kebaikannya ya. Ya, semuanya akan ada nilainya ya. Baik, itu ya. Jadi kajian teori itu, ingat ya, kajian teori itu adalah hal yang membahas mengenai kerangka konseptual secara keseluruhan mengenai teori yang kita gunakan. Kalau kita bicara teori persepsi, maka kita akan harus bahas banyak teori persepsi. Teori persepsi terhadap konsumen, teori persepsi apa lah ya, pokoknya banyak teori persepsi itu ya. Saya pun tidak terlalu mengerti ya tentang teori-teori persepsi ini. Lalu kita juga harus bahas Turnitin. Turnitin ada alat-alat cek plagiarisme, hanya bukan hanya Turnitin, ada etin tiket, ada lain sebagainya. Kita harus juga bahas dalam kajian teori ini. Makanya sebuah kajian teori itu akan panjang, dan kajian teori itu adalah hal yang paling kaya dari proposal. Jadi kajian teori itu adalah bukti bahwa kita banyak baca ya. Jadi kalau kajian teorinya banyak, berarti kita banyak baca, meskipun hanya hasil kopas ya. Hasil kopas. Jangan biasakan kopas ya. Kalau saya tidak perlu kalian kopas itu ya. Tidak perlu kopas itu. Karena tujuan saya letih-letih buat seperti ini nih untuk kalian tidak kopas ya. Agar kalian tidak kopas.
Saya jelaskan satu persatu. Saya yakin kalau saya minta kalian buat proposal hari ini, besok jadi proposal ya. Ya kan? Ya. Tapi bukan itu tujuan kita kuliah ya. Bukan itu tujuan kita kuliah ya. Bukan itu Tapi ya. saya suka ngarang-ngarang suka, Bapak. Nah, ngarang-ngarang ya kita ya. Ngarang-ngarang ya, Yang betul ya. penting itu adalah Keluar gitu kan. Ya, yang penting itu dari kita sendiri. Dan yang kedua, hal itu berkualitas. Ada kualitasnya. Kualitasnya apa? Kualitasnya dari segi penulisan yang kita tulis sendiri. Citasinya dari kita sendiri, yang kita cari sendiri. Jadi akan ada kepuasan tersendiri untuk penulisan proposal ini. Kita lanjutkan ya ke bagian I. Terakhir, Pak, ya. Ya ini saya habiskan karena nanti kalian akan saya beri waktu panjang untuk menyelesaikannya ya. Ya sampai UAS ya. Tapi itu tak lagi ke masuk lagi. Masuk lah boy. Kita beberapa kali pertemuan nih, 11 kali pertemuan ya. UAS nih. UAS ada 2 ya, satunya artikel, satunya ini ya. Ini terakhir ini, Pak. Ya, Ini terakhir. enggak belum. Saya ada proposal kegiatan Oh iya. ya. Oh, enggak boleh. Artikel penelitian ya. Skripsi ya. Sabar ya. Ya. Kayaknya kalian ini sudah bosan dengan mata kuliah ini ya. Jadi nanya-nanya ya. Ya. Udah mau nanya-nanya terakhir-terakhiran ya. Ini agak sedikit itu ya. Tapi kayak kau nak ini mana bisa itu? Salah apa ya? Sama ya. Oke. Ya. Nah, kan nanya satu lagi ya, 2 ya buktinya ya. Tapi kalian ini bertanya-tanya supaya saya tidak masuk lagi ya. Ya belum enggak pergi Pak ya. Kita pernah lagi pula. Entah deh nih metodologi. Ci, udah 2 kali orang nanya Ci ya. Kemarin nanya gak ya? Ya, nanti saya bilang ya. Kalau saya mau pergi saya bilang. Ya. Kayaknya dirindu-rindukan saya tak masuk nih ya. Bukan merindukan saya tak masuk, yang merindukan saya tak masuk. Kalian tidak paham tuh, Pak. Ya. Yang kemarin kita undang tuh, Pak. Tak paham kan? Tidur saya, Pak. Pantas. Selesai lah. Oh ya. Ya saya pun berpikir juga kalau kuliah online itu tidak mata kuliah yang berat ya, tidak materi-materi yang berat. Maka saya tidak online kan kalau yang lain-lain. Tak ada HP ya. Jadi. Kalau hanya ngecek. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi Bapak tak marah, Pak. Apa nak dimarahkan udah selesai. 1 ya. Pada bagian metodologi penelitian ini kita akan menjelaskan bagaimana penelitian kita akan kita lakukan ya. Ataupun apa alat-alat yang akan kita butuhkan dalam penelitian kita ya. Karena sebuah penelitian itu yang membedakan kita dengan penulis biasa-biasa saja adalah metodologinya ya. Jadi setiap hal yang dibuat metodologinya ataupun ada metodologinya berarti itu adalah sebuah teks akademik ataupun yang ditulis berdasarkan langkah-langkah ilmiah ya. Metodologi yang kita berteliti itu pakai apa gitu, Pak? Ya, metodologinya ya. Metodologi penelitian ya. Bagian pertama adalah metode penelitian ya. Tahu metode penelitian? Ya, David mungkin menjelaskan metode penelitian? Enggak ya? Sepertinya apa metode penelitian? Ya. Ayo. Oke, metode penelitian. Yang pertama kita jelaskan adalah metode penelitian. Yang kedua adalah sumber dan data dan sumber data penelitian. Data dan sumber data penelitian. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Bagaimana cara kita ngambil datanya? Nanti kita jelaskan di sini ya. Keempat, alat pengumpul data. Pakai alat apa saja kita mengumpulkan datanya? Pakai motor kah ya? Pakai mobil kah gitu ya? Bisa pakai semua, Pak? Nah, motor dan mobil bukan alat nih. Ya bukan alat untuk penelitian, itu hanya transportasi ya. Yang kelima adalah metode teknik ya. Alat pengumpulan data Pak. Zotero. Data apa? Nanti tunggu ya lo. Oh iya. Kesabaran benar. Ya teknik analisis data. Setelah datanya dikumpulkan, bagaimana cara kita menganalisisnya? Harus ada tekniknya ya. Karena ini harus secara konseptual ataupun secara akademis ataupun secara metodologis. Ya. Nah ini bedanya kita nulis biasa dengan menulis
penelitian. Oke, bagian pertama ya, kita akan menjelaskan mengenai apa metode penelitian yang kita gunakan dalam penelitian ini. Kemarin saya sudah sebutkan ya, penelitian kita penelitian kualitatif ya. Nah, kalau deskripsi biasanya orang akan jelaskan dulu metodologi penelitian. Metode penelitian adalah ini. Oh iya, saya nengok. Ya. Dosen nanya di TikTok tuh. Ya. Metode kamu metode apa lah? Oh ya. Gitu lah, di mana ya persidangannya? Ya, gitu deh. Lalu kita akan jelaskan juga, misalnya kita sebutkan jenis metodologinya ya, metodenya, metode kualitatif misalnya. Kita harus jelaskan tuh kualitatif itu apa menurut beberapa ahli. Makanya proposal itu panjang, itu gara-gara banyak yang itu ya. Jelaskan dengan teori ini, jelaskan dengan ahli ini, jelaskan dengan ahli ini. Tapi kan saya ini ada banyak. tiga kualitatif, Ya. satu kuantitatif. Dihitungin banyak Pak. Apanya? Yang dimasuk di sini. Ya ini penelitian kita, woy. Jangan kita masukkan semuanya dengan penelitian orang lain. Oh. Ya. Ya. Penelitian kita hanya satu ya, penelitian ya sama ya. Iya, kita kan ini ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Nah, biasanya orang jelaskan dulu nih pengertian kualitatif itu apa ya. Boleh kalau kalian ketemu teorinya jelaskan di sini ya, untuk nambah-nambah citasi ya. Kalau tidak juga tidak masalah. Untuk mengungkap apa? Persepsi ya. Persepsi apa? Kita ambil dulu. Persepsi mana sih dia? Oke. Nah, ini untuk mengungkap apa? Mengungkap persepsi ya. Persepsi terhadap penelitian ya. Oke. Oke. Metode penelitian. Nah, sebutkan saja ya metodenya. Pakai metode apa? Kualitatif ya. Kualitatif itu sangat dekat dengan metode penelitian deskriptif ya. Jadi kita tadi sebutkan mendeskripsikan ya. Maka orang tahu bahwa kita penelitiannya deskriptif, bentuknya menjelaskan ya. Selanjutnya adalah data dan sumber data ya. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini, apa data penelitian kita? PDF. Tapi sih Pak, paham ya. Udah paham ya. Kalau persepsi itu apa? Data penelitiannya. Misalnya kita nanya nih ke mahasiswa nih, apa sih persepsimu tentang etika bisnis? Jadi yang mereka akan berikan kita dengan bentuk apa? Tanggapan, betul kali tanggapan. Adalah tanggapan ya atau persepsi ya mahasiswa terhadap pemanfaatan peneliti dalam penulisan teks akademik. Data tersebut diambil dari siapa? Mahasiswa. Ya, didapatkan melalui sumber data, yaitu sumber datanya mahasiswa. Mahasiswa apa? Mahasiswa ekonomi. Kita sebutkan secara jelas. Nanti kita copy dulu mana tadi saya sebutkan itu. Ini ya. Mahasiswa ekonomi, ya. Ya. Nggak cecek nih, boy. Kita betul nih, boy. Kita penelitian nih, boy. Oh, tidak cecek tuh, boy. Kita penelitian benar nanti nih. Berarti kita turun nanti nih, Pak? Turun lapangan kita nih. Oh, Ya. biasanya selesai itu ya. Ada lah, boy. Ini direkam nih. Oh iya. Oh iya, buat nanti tuh, Pak. Oke, tahun ajaran udah menikah, ya. Oke, dah ya. Sumber datanya adalah mahasiswa ya. Mahasiswa. Kita akan jelaskan demografi responden. Ditampilkan secara lengkap pada tabel 1.1.
Kita buat tabel ya. Tabel 1.1 tentang Tabel di mana nih? demografi responden penelitian. Responden penelitian. Oke. Nah, kita akan jelaskan ya orang-orang yang kita wawancarai itu ya. Jadi kalian akan wawancarai teman kalian sendiri ya. Kalau tidak dapat teman, berarti cari teman yang lain ya. Baik, insert sini. Ini adalah kode, jenis kelamin, usia, dan frekuensi ya. Baik. Yang ini kode ya. Nah, kode ini kita akan sebutkan responden kita dengan R1 ya. Karena kita tidak boleh sebutkan nama responden kita ya. Oh, Ya. iya Pak ya. Ya, kita sebut R1 ya. Lalu R2, R3, R4 dan seterusnya, DST ya. Kalian akan saya minta untuk mencari paling minimal 6 orang responden ya. Kode usia. Lalu di sini apa nih? Jenis kelamin. Oke. Usia. Oke. Ini frekuensi penggunaan. Nah, karena turnitin ini ada frekuensinya ya. Jadi kalau yang tidak ada frekuensinya sampai di sini saja ya, sampai sini saja ya. Kalau etika CSR kan ada frekuensi itu. Kalau saya ini ada. Misalnya dia pernah gunakan 1 semester 2 kali penggunaan. 2 kali penggunaan dalam 1 semester. Nah, gitu ya. Ini contoh saja ya, jangan kalian isi. Karena proposal penelitian belum ada isinya, belum tahu bahwa kita ini berapa respondennya ya. Ini hanya contoh saja, buat saja seperti ini ya. Tapi harus ditulis ya. Nggak usah ditulis. Nggak ditulis usia di sini ya. Hanya buat ini saja. Ini hanya contoh demografi responden penelitiannya. Tabelin 6 kan Pak? 6 orang kan? Berarti Ya. Kita akan gunakan ini saat kita nulis artikel nanti ya. Hanya tulis ini saja, samakan saja bentuknya ya. Hanya ini saja, kalau memang tidak ada frekuensinya jangan tulis frekuensi, oke? kalau saya tak ada frekuensi Pak. Ya jangan ya. Ya. Kalau ada frekuensinya tidak usah ya. Nah, nanti kita jelaskan di bawah ini bahwa responden kita berjumlah 7 orang dengan usia rata-rata berapa? Ya. Belum ya. Belum. Kan ini hanya contoh. Proposal itu tidak ada respondennya ya. Belum ada respondennya ya. Ini hanya tempat untuk meletakkan responden maksud saya ya. Berarti R1 R2 itu enggak usah tulis Pak. Tulis R1 R2-nya. Ini contoh saja. Ya, contoh saja. Kan maka saya sebut DST. Samakan saja seperti ini ya. Nah, ini nanti jangan dibuat kalau memang tidak ada ya, gitu ya. Ya, selanjutnya teknik pengumpulan data. Ya. Apa teknik pengumpulan data? Cara itu menggunakan. Ya, cara kita pengumpulan data ya. Kalau judulnya seperti ini, gimana cara kita mengumpulkan datanya? Wawancara ya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sama ya. Maka saya buat seperti ini, maka akan lebih mempermudah kalian untuk mengikutinya saja ya. Adalah dengan teknik wawancara. Cara semi terstruktur. Ya, semi terstruktur. Nah, ada 2 jenis wawancara ya. Wawancara yang pertama adalah wawancara terstruktur, yang kedua semi terstruktur, dan yang ketiga tidak terstruktur. Kita pilih semi terstruktur karena kita ingin wawancara dengan bebas, maksudnya kita wawancara mendalam. Kita siapkan 3 pertanyaan, lalu pertanyaan itu akan berkembang terus ya. Nanti kita akan praktik ya di lapangan ya, lebih tahu bagaimana cara wawancara semi terstruktur ini.
Oke, selanjutnya adalah alat pengumpul data. Kalau kita wawancara, apa alatnya? Apa suci alatnya? Kalau kita wawancara, apa alatnya? Kalau kita wawancara, apa alatnya? Untuk apa HP? Ya, untuk apa handphone? Untuk itu Merekam. Ya, alat dalam penelitian ini adalah HP saja ya. Alat dalam penelitian ini berupa HP gitu ya. Berupa HP ya. Berupa alat perekam ya. Ya. Yang digunakan untuk apa? Merekam ya. Merekam apa? Questionnaire. Questionnaire tidak perlu direkam sayangku. Ya. Voice note. Merekam tanggapan ya, tanggapan voice note. Merekam tanggapan responden penelitian ya. Selain itu apa lagi selain alat rekam? Apalagi David kira-kira? Selain alat rekam. David. Selain alat rekam apa saja yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data penelitian kita ini ya? Hah? Apa? Kamera. Kamera. Kamera itu apa? Foto. Adakah kita butuhkan foto di sini? Tidak ada ya. Tidak ada lah ya. Itu apa fotonya? Tidak ada ya. Kecuali penelitian kita observasi. Apa lagi? Apa? Alat tulis ya. Yang digunakan untuk menulis tentunya ya. Untuk menulis apa ya? Untuk mencatat hasil wawancara ya. Atau tema-tema yang muncul saat wawancara. Oke. Selanjutnya teknik analisis data ya. Ini yang terakhir. Sini samakan saja teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Ya, biar saja. Oke, ini samakan saja ya. Saya tidak lekatkan di sini Turnitin ya, supaya kalian mudah mengikuti saja. Samakan saja ya. Yang penting sesuaikan saja dulu, jangan sambil ambil semua ya. Sesuaikan ya. Kalau di sini sebut Turnitin ya, kalian harus sebut yang lain gitu ya. Kalau di sini disebut apa gitu ya, Turnitin ini banyak saya sebutkan ya. Ya jangan secara logika saja lah ya, logikanya ini cocok enggak gitu ya. Oke? Ya. Baik, selanjutnya adalah bagian J ya, HIJ. J apa? Nomi? Bagian J? Ya, kesimpulan. Kesimpulan. Selesai dah. Ya? Nanti lah orang bengkelnya tuh ya. Selesaikan dulu kuliah ya. J adalah daftar pustaka. Ya, kalau kesimpulan itu berarti sudah selesai penelitiannya ya. Ini kan proposal sayangku ya. Ya. Reference ya, kita masukkan saja hasil penelitiannya, apa namanya? Referensinya ya. Ketik Sutiro ya. Oh. Ngelik ada ya, ada kelamaan ada nih. Boleh diambil Ekbook ya.
Oke, add citation. Oke, alhamdulillah sudah selesai proposal kita ya. Alhamdulillah. Bapak yang udah selesai. Ya, tapi kan kalian sudah 50%, tinggal lihat saya saja ya. Tinggal lihat ini saja selesai barang ya. Makanya tinggal kita jetirokan kan? Ya, jetiro kan kalau memang pakai jetiro dari awal. Kalau belum ya, kalau tidak pakai jetiro ya Mikir maaf loh. manual ya. Maaf loh, berkata kesatuan. Ini caranya mudah. Iya, maksudnya sebelum tahu setero loh. Oh ya, alhamdulillah lah ya, ada gunanya buat kita. Ya, Lihat yang atas dulu. apa? Lihat yang atas dulu. Yang atas ini ya. Udah. Nah, nanti saya kumpulkan ini ya, saya upload ya. Dan Bapak upload lagi ya Pak. Ya, tunggu saja nanti saya upload malam ini ya. Tidak lama saya upload ya. Pak upload 3 kali Pak, soalnya suara Bapak yang di rekam tidak jelas. Aku 3 kali. 3 kali. Ya, telepon lah saya telepon. Pak mau dengar suara Bapak ya. Ya. Kan banyak tuh, tinggal pilih video tuh banyak tuh. Dan ada yang subscribe ya rupanya ya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Aku mati dah. Ya. Oke. Ini belum selesai karena belum ada cover dan daftar isi. Nanti tambahan covernya ya. Masa buat cover pun tak bisa, masya Allah kalian ini, ya Allah. Cover ya, buat cover ya, masukkan covernya. Ya, chopper ya, chopper. Nah, cover. Sampul bahasa Indonesianya ya. Nah, cover dan daftar isi ya. Bisa masukkan cover? Bisa ya? Oke. Daftar isi bisa? Bisa ya. Daftar isi ini lengkap nih, nanti ikuti saja, disesuaikan saja ya. Nah, ini ya. Persepsi mahasiswa sarjana, program studi sarjana. Mahasiswa ya ini ya judulnya ya. Ya. Ini ingat ya tulisannya adalah diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi pendidikan, program studi ekonomi pembangunan ya, ekonomi pembangunan. Nah, ini olehnya sebutkan nama Anda, NIM ya. Lalu ininya diubah 2023 ya. Ininya fakultas ekonomi dan bisnis. Oke. Jadi proposal ya. Bisa ya buat daftar isi ya, titik-titik yang panjang nih. Bisa ya? Ya. Macam mana? Ya. Oke, saya hapus dulu ya. Baik. Kalau begitu kita nomori dulu ya semuanya, Ctrl S ya, simpan dulu. Kita nomori ya. Ctrl S itu simpan. Nah, belum. Ctrl S itu simpan saya, simpan. Simpan dulu supaya tidak hilang ya. Ctrl Shift ya namanya itu ya, S ya. Baik, kita akan nomori. Yang pertama adalah penomorannya harus berbeda. Ini tidak ada nomor. Ini nomor I1. Ini nomor 1 tapi di bagian bawah sini. Ini nomor 2 tapi bagian sini ya. Ya, coba ya. Baik, ini tidak kita nomori ya. Baik, kita buat di sini, letakkan di sini. Back layout ya, lalu break. Next back. Oke, 1 ya. Oke. Lalu kita letakkan lagi di sini. Lalu next, break, next back. Berarti ada 2 bagian tulisan kita nih. Bagian 1 ini ya. Bagian 1 sudah kita dibuat tadi ya. Bagian 2 yang ini dan bagian 3 yang ini sampai habis. Nah, kita buat bagian 1 dulu. Bagian 1 tidak ada halaman, berarti bagian 2 saja ya. Bagian 2 halamannya I di bawah ya, ini ya. I di bawah. Kita klik footer di bawah ini. Lalu nonaktifkan yang ini. Ya. Lalu masukkan nomornya, insert, page number, bottom, tengah. Oke, 2 ya. Ini ada satunya enggak? Nah, ada satunya ya. Ke sini. Lalu kita format ya, format halamannya ya, format halaman. Ini state at nomor I ya. Ini. Nanti kalian bisa baca lagi ya, tonton lagi bagaimana caranya. Ulang-ulang saja supaya banyak penontonnya.
Di YouTube, ya di YouTube lah. Subscribe ya, subscribe. Jangan lupa Ya. like, Satu ya, berarti daftar isi halaman iya halaman I. Dibohong-bohongi mau saja kalian. Halaman satunya ini. Aduh. Nah ini halaman 2 dia, halaman 2 karena dia masih ngikut yang samping. Oke kita ubah dulu ya. Di sini link to previous kita tidak linkkan. Berarti di sini kita ubah lagi. Ini nomor 1 ya. Saya tidak bohong kali ini ya. Ini kita ubah. Insert ya di blok number bottom. Lalu kita ubah. Ini format ya, format start at 1 ya. Oke. Nah, 1 ya. Udah berubah ya. Yang ini I ya. Yang ini 1. Nah, yang ini tidak boleh di sini ya. Harusnya di sini. Maka kita harus pindahkan juga yang ini ya. Caranya adalah kita klik yang ini, lalu kita buat different page. Hilang deh ya, hilang. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita buat lagi. Insert ya, page number, bottom page 1. Oke, udah. Di sini 2. Ini kita hapus ya. Enggak terhapus dia masih ada yang ini karena di bottom page ya. Di bottom page. Kita buka di sini ya, buka di sini. Lalu kita insert lagi. Insert page number. Bukan bottom, top. Karena kita taruh di atas di sini ya. Ini ya. Ya memang aturan seperti itu ya, video ya. Karena ini halaman 2. Kalau halaman bab harus di sini nomornya ya. Oke. Yang 2 ini di bagian sebelah sini. Yang 2 ini kan bukan bab nih. Isi ini. Nah, ini bab semuanya bab. Nanti ini harusnya bab nih, bab 1 ya. Bab 1, bab 2, bab 3 rata-rata nomornya di sini. Nah, gitu. Oke, udah. Nah, ingat ya, ini 1, ini 1. Nah, oke, semuanya sudah seperti itu. Jadi tidak perlu diubah lagi. Nah, ya. Nah, itu ya. Nanti kan kalian tambah ini jadi banyak agak 8 halaman ya. Tambah ini ya. Cukuplah 8 halaman proposal itu. Proposal apa? 8 halaman ya. Nah, ini ada ya. Ada rupanya nih, ya, ada rupanya nih. Kita buat different page ya. Kita hapus saja ya. Oke. Nah, ya. Saya dulu ya. Saya nomori di sini ya. Saya nomori ini. Saya bulatkan nih, set ya. Dulu saya ya. Gini ya. Saya buat nomor ya. Waktu saya kemarin enggak tahu lah ya. Ini saya hapus tadi di atas itu karena hilang ya. Kita masukkan lagi. Set. Pick number. Bottom. Oke, dah. Nanti kalian bisa tonton lagi kalau mau. Ulang ya. Ulang-ulang 1000 kali gitu ya. Oke, Bang. Ya kalau memang penjelasan saya ini tidak terlalu bisa menjelaskan itu, ya silakan cari yang di YouTube lain ya tentang penjelasan penomoran ini. Banyak ya? Banyak. Ya. Oke, dah. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Nah, ini adalah tugas UTS ya. Jadi mohon dikerjakan dengan baik. UTS pula. UAS ya. UAS ya. UASnya ini sama satu artikel. Artikelnya kita akan kerjakan minggu depan ya. Minggu depan ya. Nggak pula. Nah, untuk artikel kita akan kerja kelompok ya, tidak kerja sendiri-sendiri. Nanti kalian silakan pilih siapa proposal mana yang ingin dilanjutkan penelitian. Misalnya kelompok ini ya. Ini tentang etika. Kelompok ini tentang motivasi berusaha. Misalnya seperti itu ya. Punya siapa tuh? Ya. Pilih salah satunya saja. Nah, yang dipilih itu harus selesai ya proposalnya ya. Minggu itu ya. Kan lebih santai kalau sudah selesai proposal ya. Bukan kaki gitu kan, UAS gitu kan. Bisa artikel gitu ya. Nah, ya artikel penelitian kayak kita buat biasanya ya. Mudah buat artikel tuh ya, enggak sulit.